the room, got me feeling my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Salam teman-teman, baiklah pertama-tama perkenalkan nama saya Natalia Winarti, saya dari Prodi PKK 2 semester 1 dengan NIM 241011110. Baiklah, kita masuk ke pendahuluan. Pengampunan Allah adalah salah satu tema yang paling menonjol dalam Pentateuk, yang mengungkapkan karakter Allah sebagai Allah yang adil namun penuh belas kasih dan kasih setia. Melalui kitab-kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, Allah digambarkan sebagai pribadi yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, sebagaimana dinyatakan dalam Keluaran bab 34 ayat 6-7. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Konsep pengampunan Allah dalam Pentateuk terlihat jelas dalam bagaimana peristiwa seperti pengampunan atas dosa umat Israel setelah menyembah anak lembu emas. Keluaran bab 34 ayat 14. Pemberian hukum Taurat sebagai panduan hidup yang mengarahkan umat Allah kepada Allah. Keluaran bab 20 ayat 1-17. Dan ritual korban perdamaian dalam hari perdamaian. Imamat bab 16 ayat 34. Kelas selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan yang pertama. Pengampunan sebagai ciri utama karakter Allah. Pentateuk merupakan manifestasi nyata dari kasih setia Allah yang tak berkesudahan, menjadi inti dari relasi antara Allah dan umatnya. Dalam Keluaran bab 34 ayat 6-7, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh belas kasihan dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, dan kebenaran. Pernyataan ini tidak hanya berfungsi sebagai deklarasi sifat-sifat ilahi, tetapi juga mendasari pemahaman teologis umat Israel tentang siapa Allah yang mereka sembah. Karakter Allah yang penuh kasih dan setia ini tercermin dalam seluruh narasi Pentateuk, mulai dari pemanggilan Abraham hingga pembentukan bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Allah secara konsisten menunjukkan kasih setianya melalui pemeliharaan, perlindungan, dan pemberian hukum-hukum yang bertujuan untuk menjaga hubungan perjanjian antara dirinya dan umatnya. Bahkan ketika Israel berulang kali jatuh dalam ketidaksetiaan, Allah tetap mengingat perjanjiannya dan memberi kesempatan bagi umat untuk kembali kepadanya. Kasih setia ini menegaskan bahwa pengampunan Allah adalah bagian esensial dari hubungan Allah dengan umatnya, suatu wujud dari kesabaran dan belas kasihnya yang tiada habisnya. Salah satu peristiwa yang sangat mencerminkan kasih setia dan pengampunan Allah adalah kisah tentang anak lembu emas. Ketika Musa berada di Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat, umat Israel dengan cepat menyimpang dari jalan Allah dan membangun patung anak lembu emas untuk disembah. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, hukum Taurat sebagai jalan perdamaian. Dalam Pentateuk, hukum Taurat memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai panduan moral bagi umat Israel, tetapi juga sebagai sarana yang mendalam untuk menjaga hubungan yang kudus antara Allah dan umatnya. Hukum-hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan umat, mulai dari ibadat, etika, dan kehidupan sosial, sehingga mencerminkan kehendak Allah untuk membentuk bangsa Israel sebagai umat yang kudus dan berbeda dari bangsa-bangsa lain. Namun, hukum Taurat juga menyadarkan manusia akan keberdosaan mereka, karena tidak ada satupun manusia yang mampu sepenuhnya memenuhi standar kekudusan Allah. Dalam kesadaran akan dosa inilah, hukum Taurat menyediakan jalan perdamaian melalui sistem korban, sebuah mekanisme yang Allah berikan untuk memungkinkan umatnya mendapatkan pengampunan dan memulihkan hubungan mereka dengannya. Sistem ini tidak hanya menunjukkan keadilan Allah yang tidak bisa mengabaikan dosa, tetapi juga belas kasihannya yang menyediakan sarana untuk menembus pelanggaran. Pembahasan yang ketiga membahas pemberontakan dan pengampunan dalam kisah Eksodus.
Pentateuk mencatat berbagai peristiwa pemberontakan umat Israel di padang gurun yang menggambarkan betapa seringnya mereka gagal menaati Allah meskipun telah menyaksikan secara langsung kuasa dan kasih-Nya. Salah satu pemberontakan yang signifikan tercatat dalam Bilangan bab 14 ayat 18 sampai 20. Ketika umat Israel menolak memasuki tanah perjanjian karena rasa takut dan kurangnya iman kepada Allah. Penolakan ini bukan hanya tindakan ketidaktaatan, tetapi juga sebuah penghinaan terhadap janji Allah yang telah berulang kali menunjukkan kesetiaannya dalam membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, melindungi mereka di padang gurun, dan memberikan janji tentang tanah perjanjian. Dalam kemarahannya, Allah memiliki alasan untuk memusnahkan umat Israel dan memulai kembali dengan keturunan Musa. Namun melalui doa syafaat Musa yang memohon berdasarkan kasih setia Allah dan namanya yang kudus, Allah menunjukkan pengampunannya yang luar biasa. Dalam bilangan bab 14 ayat 20, Allah berfirman, "Aku mengampuni mereka sesuai dengan permintaanmu." Satu pernyataan yang menunjukkan kesediaan Allah untuk memberikan kesempatan kedua kepada umatnya meskipun telah melanggar perjanjiannya. Dan keempat, korban sebagai penebusan dosa. Pentateuk memberikan perhatian yang mendalam pada konsep korban sebagai sarana pengampunan dosa, dan hal ini terlihat secara khusus dalam ritual hari perdamaian yang tercatat dalam Imamat bab 16. Hari perdamaian merupakan momen tahunan yang sangat penting di mana seluruh bangsa Israel berkumpul untuk menyucikan diri dari dosa-dosa mereka melalui ritual yang dilakukan oleh imam besar. Pada hari itu, imam besar memasuki ruang maha kudus di kemah suci, sesuatu yang hanya boleh dilakukan satu kali dalam setahun untuk mempersembahkan korban demi perdamaian atas dosa-dosa bangsa Israel. Dalam proses ini, imam besar mempersembahkan 2 ekor kambing, 1 kambing sebagai penghapusan dosa yang darahnya dipercikan di atas tutup perdamaian, dan 1 lagi sebagai kambing hitam yang dilepas di padang gurun untuk membawa dosa-dosa bangsa itu jauh mereka. Seperti yang disebutkan dalam Imamat bab 16 ayat 34, korban ini diadakan untuk mengadakan perdamaian atas dosa-dosa mereka dan menjadi simbol konkret dalam pengampunan Allah atas pelanggaran umatnya. Pembahasan yang kelima, relevansi pengampunan Allah dalam kehidupan masa kini. Konsep pengampunan Allah yang diungkapkan dalam Pentateuk tetap relevan dan menjadi landasan penting bagi kehidupan iman umat manusia hingga saat ini. Dalam kitab-kitab tersebut, Allah digambarkan tidak hanya sebagai hakim yang adil, tetapi juga sebagai Bapa yang penuh kasih yang selalu membuka tangannya untuk menerima umatnya kembali meskipun mereka seringkali jatuh dalam dosa. Pengampunan yang Allah berikan mencerminkan keseimbangan sempurna antara keadilan dan kasih setia. Allah tidak pernah mengabaikan dosa. Ia menuntut tanggung jawab dan konsekuensi atas pelanggaran. Namun di balik keadilannya, Allah menunjukkan belas kasih yang tak terhingga, memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat dan kembali ke jalannya. Hal ini terlihat dalam berbagai peristiwa dalam Pentateuk seperti doa syafaat Musa untuk bangsa Israel dan sistem korban yang dirancang untuk memulihkan hubungan umat dengan Allah. Kesimpulan yang bisa diambil dari konteks pengampunan Allah dalam Pentateuk. Pengampunan Allah dalam Pentateuk merupakan inti dari hubungannya dengan umat manusia. Pertama, pengampunan Allah mencerminkan kasih setia yang tak berkesudahan. Meskipun umat sering memberontak, Allah tetap setia pada perjanjiannya dan menyediakan jalan perdamaian melalui hukum Taurat dan sistem korban. Kedua, konsep pengampunan ini menegaskan karakter Allah yang menghubungkan keadilan dan kasih. Allah tidak mentoleransi dosa, tetapi selalu menyediakan kesempatan bagi umat untuk bertobat
dan dipulihkan. Ketiga, pengampunan dalam Pentateuch juga relevan bagi kehidupan iman masa kini. Kisah-kisah pengampunan dalam kitab-kitab ini mengajarkan pentingnya pertobatan, solidaritas, rekonsiliasi, dan komunikasi iman. Pemahaman ini dapat menjadi dasar untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Allah dan sesama. Keempat, pengampunan Allah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, mencerminkan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjalani hubungan yang berkenan di hadapannya. Dengan memahami konsep pengampunan Allah dalam Pentateuch, umat beriman diajak untuk meneguhkan kedalaman kasih dan keadilan Allah. Hal ini sekaligus menjadi motivasi untuk hidup dan dalam ketaatan, pertobatan, dan kasih kepada sesama sebagai respons atas anugerah pengampunan yang telah diberikan. From your body